Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Diah Puspitasari dengan NIM 2209036014 dari kelompok besar 3 dan kelompok kecil 3. Nah, di sini saya dan teman saya akan mengerjakan soal pada modul 2. Saya mengerjakan soal nomor 1 dan teman saya mengerjakan soal nomor 2. Pertama-tama kita membuka aplikasi AutoCAD-nya dahulu. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menekan tanda plus di sini atau new untuk menampilkan halaman kerjanya. Nah, halaman kerja pada AutoCAD akan ditampilkan dan kita dapat langsung menggambar. Namun sebelum kita menggambar, kita harus menentukan skalanya dan presisinya dahulu dengan mengetik unit. Seperti ini. Kita pilih presisinya yang 0,00 dan skalanya milimeter atau satuan ukuran. Kemudian kita bisa langsung menggambarnya. Sebelum itu kita bisa geser dahulu ya, biar tidak menyentuh tanda X dan Y di sini objeknya nanti. Geser agak menjauhin. Nah, kemudian kita langsung saja membuat objeknya. Pertama-tama kita di sini membuat objek lingkaran yang paling besar dahulu dengan radius 80. Nah, karena dia dimintanya radius 80, jadi kita di sini menggunakan center radius. Nah, seperti ini. Ini kita bisa geser ya, biar tidak menyentuh sini nanti objeknya. Bisa geser. Nah, setelah itu kita buat lagi lingkaran yang berradius 46 pada titik pusat yang sama. Nah, 46. Nah, setelah itu kita membuat lagi lingkaran yang berdiameter. Karena dia berdiameter, jadi di sini kita menggunakan center diameter. Di sini diminta diameternya 64. Nah, pada diameter 64 ini tadi diminta membuat lingkaran kecil berdiameter 16 pada ujung atas, ujung kanan, kiri, dan bawah. Kita buat ini. Kita ketik 16. Nah, setelah sudah kita membuat lingkaran dalamnya. Nah, lingkaran dalamnya ini kita dapat mengetahuinya dengan tadi diameternya 64. Jadi dikurang dengan 16 diameter yang ini tadi, yaitu 48. Jadi kita bisa nih menentukan diameternya di sini 48. Karena di soal tidak diketahui, jadi kita harus bisa menghitungnya. Nah, seperti ini. Jadi dia pas ini. Nah, setelah itu kita membuat garis bantu menggunakan tools line. Dari titik pusat ke arah kiri sepanjang 64 dan diteruskan dengan 80. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah, kita membuat lingkarannya lagi. Lingkaran yang ada di sebelah sini untuk membuat gagang, bisa dibilang gagang ya ini. Nah, itu diketahui radiusnya 20 untuk lingkaran besarnya. Jadi kita menggunakan center radius lagi 20. Nah, kemudian radius lingkaran kecilnya 10. Nah, kemudian pada titik yang 64 ini tadi juga dibuat lingkaran yang sama. Radiusnya 10 dan 20. Nah, setelah sudah, kita membuat garis bantu lagi untuk membuat lingkaran yang ada di bawah atau objek yang ada di bawah. Nah, ini lurus ya, 90 derajat.
Ini sampai menyentuh lingkaran yang beradius 80 tadi. Seperti ini. Setelah sudah kita membuat garis bantu yang 45 derajat. Namun sebelum itu, kita dapat nyalakan pola trackingnya dahulu. Kita pilih yang ada 45 derajatnya seperti ini. Karena diminta pada soal 45 derajat. Nah, kemudian kita buat line-nya, buat garisnya. Nah, di sini kan diminta 45 derajat. Jadi kalau 90 ke kiri berarti 45 derajat ya. Ke kiri berarti 135 maksudnya. Nah, itu muncul kan. Nah, berarti di sini pusatnya. Nah, setelah itu pada ujung garis bantu tadi kita buat lingkaran lagi dengan radius 16 dan 7,2. 16 dan 7,2. 7,2. Nah, di sini komanya menggunakan titik ya. 16 dan 7,2. 7,2. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita membuat garis yang lurus ke arah sini untuk menyatukan antara objek yang ini dan objek yang ini. Nah, kita langsung saja nih dari titik sini sampai ke titik ini. Nanti baru kita menggunakan fillet. Ini kita lihat apakah udah nyatu atau belum. Karena nanti akan berpengaruh pada saat kita ngetrim. Nah, kemudian kita buat garis line juga di dalamnya sini. Tapi hanya sampai sini saja karena dia tidak dibuat fillet nanti. Seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat garis lengkung yang ada di sini menggunakan tools art. Nah, di sini karena diminta 45 derajat maka kita menggunakan yang nih start and angel. Karena kita startnya di sini dan end-nya di sini, baru kita tentukan sudutnya. Seperti ini. Nah, kita ketik 45 derajat. Nah, seperti ini jadinya. Untuk yang bawah juga. Yang bawah ini seperti ini. Nah, ini startnya dan ini end-nya. Kemudian kita tentukan sudutnya 45 derajat. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja menggunakan offset agar sudutnya ini bisa sama. Sebenarnya pakai arch ini juga bisa untuk titik yang lingkaran dalam ini. Tetapi agar lebih cepat kita bisa menggunakan offset saja. Nah, ini kita bisa zoom dulu biar kelihatan. Nah, dari titik sini kita offset ke sini. Nah, baru kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung bisa ngepas. Jadi tidak perlu menggunakan tools art lagi. Setelah itu kita dapat menggunakan fillet ya untuk membuat lengkungan-lengkungan yang seperti pada soal. Nah, di sini kita bisa mengetik ini, maksudnya menekan ini, atau kita bisa menggunakan biar lebih cepat itu menggunakan F, R, R itu menentukan radiusnya ya. Ini R. Kemudian kita masukkan radiusnya yang diminta itu berapa? Itu diminta 32 ya radiusnya. Nah, untuk di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini juga ada di fillet juga, tetapi beda radius, maka kita harus mengulangnya lagi menggunakan F, R, dan radiusnya di sini diminta yaitu 10. Nah, kita enter dulu, baru 10. Nah, baru kita pilih deh yang mana yang mau di fillet. Seperti ini. Seperti ini.
Nah, lanjut kita memfilet bagian sininya. Nah, di sini kita nggak perlu lagi masukkan F, R, dan radius 10 tadi ya. Kita dapat menekan enter di sini. Jadi dia langsung bisa sama radiusnya nanti. Kecuali dia beda radiusnya, jadi kita harus memasukkan ulang. Nah, seperti ini. Sudah kan? Kemudian kita bisa memfiletnya lagi nih untuk bagian sini dan bagian sini. Kita lihat pada soal bahwa di sini diminta radiusnya 20 sebelah sini dan di sini 16. Jadi kita masukkan lagi F, enter, R, enter, dan masukkan radiusnya yaitu 20. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sebelah sininya karena 16 jadi kita masukkan radius ulang. F, R, dan 16. Lalu kita tarik garis yang akan kita fillet. Nah, seperti ini. Kemudian karena di bagian sini ada garis yang terpotong seperti ini karena akibat dari fillet tadi, kita bisa menggunakan perintah extend untuk menyatukan garis kembali tanpa perlu menggunakan tools lain lagi. Nah, seperti ini. Kita ketik extend agar cepat. Seperti ini. Kemudian kita langsung tarik, langsung pilih garis mana yang akan kita tambah. Seperti ini. Nah, setelah sudah, objeknya sudah kita buat, sudah sama dengan yang di soal, jadi kita bisa nih menghapus garis-garis mana yang tidak dibutuhkan lagi menggunakan trim. Nah, sini kita bisa menghapusnya seperti ini. Menggunakan trim ini harus hati-hati karena kalau ada objek yang terhapus itu kita bisa mengulang trim ulang. Hati-hati. Sambil kita lihat soalnya, objek mana aja yang akan dihapus. Kita zoom dahulu. Nah, ini kita bisa tarik begini biar sekaligus. Nah, setelah sudah, akhirnya terbentuk objek yang seperti pada soal 1 pada modul 2 ini. Nah, baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada soal nomor 2 modul 2 ini. Terima kasih. Halo lagi semuanya, perkenalkan nama saya Cristiano Erson Junior Lau dengan NIM
2209036021 dari kelompok besar 3 dari kelompok kecil 3.3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat gambar pada modul 2 soal nomor 2. Oke, sebelum memulai, kita pertama akan membuka halaman baru yaitu dengan menekan tombol New. Oke, setelah itu kita akan mengecek unitsnya apakah sudah benar. Dan untuk unitsnya kita akan menggunakan 0,00 sehingga dan dengan skala milimeter. Setelah itu, sebelum kita memulai, saya akan memperlihatkan review dari gambar yang akan saya buat. Ini adalah gambar yang akan saya buat pada sisi ini. Oke. Untuk hal pertama yang akan kita buat adalah membuat sebuah bentuk persegi panjang dengan panjang 40 mm dan dengan lebar 30 mm. Jadi pertama kita menggunakan fungsi line dengan panjangnya adalah 40 mm, lebar 30 mm. Oke. Setelah kita membuat sebuah persegi panjang dengan panjang 40 dan lebar 30, kita akan membuat garis sumbernya yang berada di tengah-tengah ini untuk memudahkan nantinya saat akan membuat sebuah lingkaran. Oke. Setelah selesai membuat persegi panjang ini dengan garis yang di tengah-tengahnya ini, selanjutnya adalah kita akan menggunakan fungsi circle, lebih tepatnya center radius, dan kita akan meletakkan titik pusat lingkarannya di tengah-tengah ini, berada di perpotongannya ini. Setelah itu, kita akan menggunakan radiusnya sebesar 7,5 mm. Tinggal kita enter. Oke. Setelah kita membuat lingkaran ini, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi dari arc arc center arc start and radius. Jadi kita memilih start and radius, kemudian kita akan mengarahkan kursor dan arahkan ke sisi atas lingkaran dan juga ke sisi bawah lingkaran seperti ini, dan akan terbuat sebuah lengkungan. Tapi untuk ukurannya kita akan menggunakan 7,5 lagi. Ya, kita enter, dan hal ini kita lakukan untuk setiap kuadran dari lingkarannya. Setelah kita selesai membuat lengkungannya yang berada dalam lingkarannya, selanjutnya kita akan menambahkan garis bantu dengan menggunakan fungsi line. Seperti ini. Kita akan menambahkan line garis ini sebagai garis bantu untuk membuat garis selanjutnya yang akan diperlukan pada gambar. Seperti ini. Setelah kita membuat garis ini, kita juga akan menambahkan garis lagi di atasnya. Kita akan menambahkan sebuah garis dengan panjang ukurannya adalah 3,75 mm, sehingga terlihat bahwa ada garis tambahan di atasnya. Kita tambahkan untuk setiap garis 3,7. Dan setelah membuat garis tambahannya itu memang tidak terlihat, tapi nanti saat akan menaruh sebuah line akan terlihat. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi line dan kita arahkan kursor ke titik akhir dari garis tambahan yang diletakkan di atas garis pertamanya. Biasanya akan ditandakan dengan persegi warna hijau. Kita cari saja, dan kita arahkan ke back. Kita lakukan hal yang sama untuk yang satu. Dan kita lakukan hal ini untuk setiap kuadran dari lingkarannya.
Oke, untuk bagian yang ini sudah selesai, sudah terlihat. Untuk bagian yang selanjutnya adalah kita akan membuat lingkaran yang terletak di setiap sudut dari persegi panjang. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah pertama dengan fungsi lain kita arahkan kursornya ke salah satu sudutnya, terserah mau yang mana duluan. Kita klik, arahkan, dan kita dengan ukuran 5 mm, kita enter, dan kita arahkan dengan besar sudut 45 derajat. Kita arahkan saja sampai menyentuh sisi sebelahnya. Kita klik, dan akan terbentuk dari seperti ini. Sehingga akan terbentuk sebuah segitiga. Kita akan hal yang sama untuk setiap sudutnya. Oke. Setelah sudah selesai membuat sebuah segitiga seperti ini, kita akan menggunakan fungsi circle, lebih tepatnya circle 2 poin. Pertama kita pilih circle 2 poin, kemudian arahkan kursor kita ke titik sudut yang baru ini. Seperti ini. Klik side. Kita lakukan hal ini untuk setiap sudutnya, circle 2 poin. Oke, dan selesai untuk yang bagian lingkaran yang berada di sudut persegi panjang. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah bidang yang berada di atas persegi panjang. Pertama yang akan kita lakukan adalah buat sebuah garis sebesar 10 cm, 10 mm in total, tapi bisa dibilang 5 mm ke kiri atau ke kanan. Kita tuliskan 5, setelah itu kita tambahkan ke sisi yang lain. Selanjutnya 10. Setelah membuat garis itu, kita akan mengarahkan kursor kita dengan fungsi lain lagi di titik tengahnya setinggi 2,5 mm ke atas, persis lurus. Setelah itu 2,5 mm ke kiri atau ke kanan, dan kita cari titik yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini sudah ketemu, kita tinggal klik, sama untuk sisi yang sebelahnya, klik. Dan setelah membuat garis tersebut, kita tinggal menggunakan fungsi lain lagi, mengarahkan kursor dan arahkan ke sini, dan kita cari besar sudutnya 45 derajat. Kita tinggal sambungkan, dan kita sambungkan seperti ini. Setelah itu, yang akan kita selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah garis lagi tambahan di sini dengan besarnya 3,75 mm. 2,5 mm yang kita arahkan, dan kita arahkan garisnya ke kiri atau kanan sehingga terbentuk garis seperti ini sehingga terlihat jelas. Setelah itu kita akan membuat sebuah lingkaran lagi yang berada dan di titik ini sebagai titik pusatnya. Kita gunakan fungsi circle, center ke radius, dan kita gunakan besarannya 2,5 mm sebagai radiusnya. Kita enter seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya. Kita cari 45 derajat. Circle center ke radius dengan radius 2,5. Oke, setelah itu kita akan menambahkan bidang yang terakhir, yaitu bidang yang di sebelah kiri dan kanan. Kita pada intinya menggunakan langkah yang sama, yaitu oke, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah gambar atau bentuk di sisi kiri dan juga kanan dari persegi panjangnya. Untuk langkah-langkahnya hampir mirip seperti yang atas dan juga bawah ini.
Yang pertama kita menggunakan fungsi line, kita arahkan ke atas 5 atau 10, kita arahkan ke sini 135 derajat, 2,5 mm, 2,5 mm, seperti ini. Setelah itu kita menambahkan garis 2,5 juga. Tapi untuk di sini agak berbeda, kita akan menambahkan sebuah garis lagi 2,5 mm dengan besar lurus 2,5 seperti ini. Sambungkan sehingga akan terbentuk sebuah persegi persegi panjang ukuran kecil ini yang berada di ujung dari bentuk seperti berlian ini. Kita akan lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelahnya. Saja. Seperti ini. Setelah kita selesai ini, kita akan menggunakan fungsi fillet untuk menggabungkan dua garis lurus menjadi satu garis melengkung. Kita dengan menekan tombol F, Enter, R, Enter, dan kita klikkan ukurannya 2. Kita klik dua garis yang kita jadikan satu lengkung. Kita lakukan hal yang sama sebanyak 4 kali, masing-masing 2 kali di kedua sisinya. F, R2, F, R2, F, R. Nah, sehingga terjadi seperti ini. Dan untuk yang terakhirnya, kita menambahkan sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah ini. Kita gunakan set circle, center, 2 point. Kita klik di sini dan juga di sini. Sehingga membentuk garis sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah bidangnya. Setelah itu, untuk langkah terakhirnya, kita akan menggunakan fungsi trim untuk menghapuskan segala garis yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan untuk garis bantunya. Kita gunakan trim. Pertama, untuk yang bagian lingkaran di bagian sudutnya, semua ini. Hapuskan. Oh, maaf. Salah. Dan hapus. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita lihat dulu apakah sudah hampir sudah sama gambarnya. Oke, sepertinya sudah sama. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.